Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati dan budi kami akan sabdamu yang mengagumkan, supaya dengan memetik buah-buah rahmat, berkat permenungan yang mendalam akan sabdamu, kami dapat memperoleh keselamatan berlimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang di halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia dari zaman ke zaman selalu berusaha membuktikan esensi dan keberadaan Allah dalam kehidupan manusia. Banyak dalil dirumuskan untuk mendeskripsikan jati diri Allah dan eksistensinya bagi manusia. Tentu saja dalil-dalil itu tidaklah cukup untuk mendeskripsikan kekuasaan Allah atas seluruh ciptaan. Sebagai ciptaan Allah, bagaimana disposisi diri yang harus kita tampakkan? Bacaan-bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam karya Allah dalam sejarah hidup kita sebagai manusia. Ada berbagai macam peristiwa hidup yang kita alami, entah itu baik ataupun buruk. Ada kalanya kita bisa memahami langsung peristiwa hidup itu. Namun ada kalanya juga kita bertanya langsung apa makna yang ingin disampaikan dari peristiwa itu. Para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi belum mengerti makna dari tindakan Yesus mengusir para pedagang dari halaman bait Allah. Bagi orang kebanyakan, tindakan pengusiran membutuhkan otoritas, kuasa, dan dari yang berwenang. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus tak lebih dari sekedar penduduk biasa,
wajar bagi mereka untuk bertanya tentang kekuasaan Yesus. Jawaban yang diberikan Yesus bukanlah suatu ambiguitas. Jawaban itu justru mengantar kita pada permenungan bahwa kita tak perlu bertanya tentang kuasa Allah seperti para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Jawaban itu justru membawa kita pada kepastian bahwa Yesus memang Putra Allah, Sang Juru Selamat manusia. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kuasa kasih Allah kepada manusia. Yesus berada di tengah-tengah kita untuk menuntun kita masuk pada kehidupan kekal yang membahagiakan bersama Allah di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai manusia yang tercipta menurut citra Allah, hendaknya kita berdisposisi terhadap kuasa Allah seperti yang digambarkan oleh kitab Putra Siram. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan. Kuasa Allah yang diungkapkan juga sebagai kebijaksanaan Allah, pertama-tama harus kita syukuri. Dengan kuasa itu kita memperoleh kehidupan dan pengetahuan akan kebenaran. Rasa syukur akan kuasa Allah atas hidup kita diwujudkan secara konkret dengan hidup seturut perintah Tuhan yang tentu saja bersumber dari kebijaksanaannya sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membagikan kasih seluas-luasnya kepada sesama dalam perbuatan bermurah hati, maka marilah kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas karya-karya ajaib yang dikerjakannya bagi kita dahulu, kini, dan untuk selama-lamanya. Rasa syukur akan kuasa dan karya ajaib Tuhan itu hendaknya kita wujudkan dengan setia melaksanakan perintahnya dari hari ke hari. Dengan demikian, bolehlah kita berharap akan semakin memahami kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya Allah, dalam rasa syukur atas kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu yang ajaib bagi hidup kami, manusia yang lemah ini, kami mohon, curahkanlah Roh-Mu dalam diri kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu bagi kami dan melaksanakan perintah-Mu dengan penuh keikhlasan hati, seturut teladan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu
sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.